Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini melemah sisa 0,3% melemahnya, tutup di 7266,46. Tadi sempat turun sampai ke 7182,31. Seperti yang dibahas sebelum-sebelumnya, kalau arah IHSG ke 7200 dan hari ini disamperin, malah sempat ke 7100-an gede sih, sedikit di bawah 7200, dan seperti yang kemarin dibahas juga sih ya. Kemudian candle hari ini candle body merah dengan bodinya kecil, dengan shadow bawah yang jauh lebih gede atau panjang dibandingkan dengan body candlenya. Mudah-mudahan satu tanda awal yang bagus untuk jangka pendek ke depan lah, minimal di minggu ini ya. Mudah-mudahan di minggu ini ada tanda rebound susulan yang lebih oke, menyusul candle hari ini. Gitulah kira-kira ya, mudah-mudahan di minggu ini ada rebound-reboundnya si IHSG. Seperti itu kira-kira. Jadi IHSG udah nyampe ke area 7200-an seperti skenario yang kemarin dibahas sih ya. Kita lihat saham-sahamnya aja sekarang. Sekarang kita bahas saham-saham yang kemarin juga masih masuk ke dalam watchlist. Pertama, ABMM, strateginya ini ada di dalam rekomendasi untuk tanggal 11 November ya. Strateginya itu beli di 3550, stop lossnya kalau tutup di bawah 3320, dan TP-nya di 4000, targetnya maksudnya, estimasi target. Tadi udah dapat barang 3550-nya, jadi di hold dulu hari ini ya. Selama nggak tutup di bawah 3320 masih aman. Yang berikutnya RALS, ini masih sama strateginya seperti yang kemarin-kemarin sih. Jadi di hold dulu nggak apa-apa, selama nggak tutup di bawah 372, disimpan dulu. Kemudian Astra tadi sempet turun ke bawah 4900, dan alhamdulillahnya tutupan malah hijau 0,2%, meskipun tipis hijaunya, tapi tadi kalau dari bawah tadi sempat turun sampai ke 4850. Kemudian tutup di 4970. Ini jadi candle dengan body kecil warna hijau dan meninggalkan shadow bawah yang sangat panjang dibandingkan dengan body candlenya. Mudah-mudahan satu tanda rebound juga, tapi meskipun belum jadi tanda rebound yang benar-benar enak untuk dijadikan satu sinyal beli ya. Paling enggak yang kemarin misalnya beli di 5100 atau di 5000-an, hari ini nggak jadi cut loss karena tutupannya balik lagi ke atas 4900 gitu ya. Karena kemarin strategi yang terakhir disebar itu kan dibahas itu, stop lossnya kalau tutup di bawah 4900 ya, gitu. Kemudian lanjut BBTN yang ini kemarin strateginya beli di 1300. Udah dapat barang, hari ini disamperin dan disimpan dulu, masih aman selama nggak turun dan tutup di bawah 1235 ya. Berikutnya ada HMSP, tadi sempat naik sampai ke 710, tapi ternyata tutupan ke 680 lagi. Tapi nggak apa-apa lah, selama nggak tutup di bawah 640 masih aman disimpan. Dan sebenarnya ini masih di area beli yang terhitung risikonya cukup kecil. Jadi buat yang belum punya barang dan berminat beli HMSP, besok bisa langsung dibeli di 680, nggak apa-apa. Stop lossnya kalau tutup di bawah 640 dan target TP1 di 850 ya. Berikutnya ada Inco, hari ini melemah tapi nyamperin area beli di 3730. Jadi buat yang udah punya barang, simpan dulu. Stop lossnya kalau tutup di bawah 3610. Jadi kalau turun dan tutup di 3600 ya exit dulu aja lah ya. 3600 atau lebih bawah itu exit dulu berarti. Berikutnya ada Indi. Nah, Indi juga tadi sempat turun sampai ke 1430. Alhamdulillahnya tutupan naik, malah menguat 7,1%, tutup di 1575 nih. Jadi cakep ini tutupannya. Dan buat yang kemarin beli misalnya di 1535 atau 1540, hari ini nggak jadi cut loss karena tutupannya masih di atas 1430 gitu ya. Jadi masih bisa di hold, mudah-mudahan lancar ke targetnya di 1940. Berikutnya ISAT. Si ISAT kayaknya kena stop loss nih kemarin buat yang beli di 2240, karena hari ini tutup di bawah 2160, tutupan di 2140 ya.
Jadi ini sinyal sell buat yang masih punya barang dan kemarin belinya di 2240, mumpung belum banyak minusnya ya, meruginya nggak banyak, jadi di buang dulu, exit dulu nggak masalah sih. Nanti dilihat dulu kalau masih minat beli ISAT ya dipantau lagi gitu ya. Lanjut MDKA. Nah, MDKA tadi sempat turun sampai ke 2170, tutupan di 2200, melemah 1,8%. Tapi belum tutup di bawah 2160. Kemarin ada strategi beli di 2300-an ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2160. Jadi masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 2160. Kemudian yang berikutnya ada SMGR. Nah, SMGR kemarin ada strategi beli di 3600. Ya, hari ini seharusnya udah dapat barang ya buat yang kemarin pasang antrian pakai LIT. Aku LIT sih. Ya, LIT sih dapat, atau GTC gitu di 3600 hari ini dapat sih. Stop lossnya kalau tutup di bawah 3410. Jadi kalau turun dan tutup di 3400 atau lebih bawah, exit dulu aja. Gitu ya. Mudah-mudahan berhasil mantul dan target TP1 ada di 4600-an tuh ya. 4650, 4675. 4675 ding. Kemudian lanjut kok 4675 sih? 4690 maksudnya. Situlah ya. Lanjut setelah SMGR ada Telkom. Nah, si Telkom nih sayang sekali hari ini tutup di 2690 di bawah 2700. Jadi ya exit dulu aja sih nggak apa-apa ya, karena ada break structure baru, bos baru ke bawah. Nah, berarti nerusin downtrend dulu. Kita lihat dulu sinyalnya seperti apa, nanti yang keluar ada setup baru apa lagi. Yang jelas ini udah nggak dipakai setupnya, ini areanya nggak dipakai, ini nggak dipakai. Kita lihat lagi nanti muncul apa gitu ya. Lanjut kita bahas saham-saham yang di request. Pertama Bevin. Bevin ya, Bevin ini gimana sih gitu kan. Itu kan pertanyaannya, saya lupa mesti kalau bahas pertanyaannya kayak gimana. Kurang lebih si Bevin ini ada setup di bulan Agustus, kemudian nyamperin area pre-entry di bulan Oktober di 910 ya. Stop lossnya sih yang ideal kalau tutup di bawah 800. Jadi area belinya tuh di 910, 850, kemudian stop lossnya kalau tutup di bawah 800. Dan area TP1-nya itu di 1155, TP2 di 1375. Gitu sih kira-kira si Bevin ya. Kalau strukturnya masih downtrend, jadi ya lebih aman beli di area-area yang memang risikonya terhitung kecil dari setup itulah di 910 atau 850 atau dibagi dua di dua-duanya gitu boleh. Berikutnya Bumi hari ini tutupan jos. Tadi saya pikir dia berhenti di area hijau-hijau ini, ternyata di breakout dan malah tutup di atas highest close Oktober ya. Tutup di atas highest close Oktober. Highest close Oktober itu ada di 147. Tutup di atas itu, mudah-mudahan bertahan. Kalau bertahan berarti lanjut uptrend ya. Ini inducementnya di 124. Jadi selama nggak turun ke bawah 124, Bumi masih lebih besar peluangnya untuk lanjut ke atas. Gitu sih kurang lebih ya. Lanjut BRMS nya masih naik, tadi sempat 500, 505. Tadi dari pagi sih dibahas ini BRMS ya. Terus tutupannya di 494 ya, oke lah. Ya, buat yang udah punya barang aja sih, pasang LIT sell atau trailing stop boleh di 43, di bawah 438 boleh. Atau intraday-nya ya, kalau intraday biar nggak terlalu jauh boleh di 480 lah gitu ya. Buat yang minat baru mau beli, buat fast trade aja dulu gitu. Dari strukturnya inducement ada di 380, jadi selama nggak turun ke bawah 380 masih lebih besar peluangnya untuk lanjut ke atas gitu ya. Kalau ke bawah 380 ya retracement dimulai, kita cari area beli yang lebih enak di bawah. Gitulah ceritanya. Lanjut ada BSML. SML ya. Iya benar. BSML. Ya.
BSML ini kalau kita lihat dari Juni sampai sekarang lah itu sideways. Lebih enak dibilang range-nya itu kelihatan dari 89 sampai 126. Saya lebih suka tapi nandainya di sini sih ya. Di 97. 97 ya 97 oke lah. 97 sampai 126. Jadi kalau tutupan di bawah 97 peluangnya lebih sedikit peluangnya lebih besar peluangnya jadi lebih besar untuk lanjut ke 89 atau bahkan tembus ke bawah 89 gitu sih. Nah, kalau misalnya pengen beli BSML, saya akan pilih di sedekat mungkin dengan 87 sih, karena ini beberapa hari yang lalu itu ngetes 126 dan ada rejection, berarti masih direspon jadi resisten gitu ya, kemudian turun. Dan kalau beli di area sekian pun ya stop lossnya paling enggak kalau tutup di bawah 97 atau kalau turun ke bawah 89 jauh. Jadi kalau misalnya belinya itu di 100 misalkan stop lossnya jadi lebih kecil ya gitulah, sedekat mungkin dengan area supportnya. Misal dapat sinyal rebound di 101 atau 100, ngetes area 100 terus membal gitu, ada sinyal rebound mau dibeli silahkan. Stop lossnya kalau tutup di bawah 97 itu paling PSML ya. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi saham untuk besok hari Selasa 11 November. Kok 11 sih? 12. 12 November 2024 ya. Salah tanggal ini. Nah, udah 12. Oke, 12 November 2024 ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist dan juga bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas tentunya jika berminat. Dan sekarang kita bahas yang pertama, Arto. Arto tadi ngetes area order block tuh. Ngetes area order block di 2240 sampai 2360 order blocknya. Strateginya sederhana sih. Kemarin-kemarin juga sempat dibahas kalau Arto area pertama yang saya pilih kalau emang mau beli Arto itu di area hijau-hijau yang pertama di sini, yaitu area order block yang di sini nih. Jadi strateginya untuk besok Arto boleh ngantri beli di 2440 buat yang belum beli di hari ini tadi atau belum punya barang. Jadi silakan ngantri di 2240, stop lossnya kalau tutup di bawah 2360. Jadi kalau cuman turun ke bawah 2360 tutupan balik naik lagi di hold dulu gitu ya. Kayak tadi si Indi itu di hold dulu berarti. Nah, targetnya ke target TP1 dari setup di bulan Juni kemarin aja dulu di 2730 situ ya. Kemudian saham kedua ada KKGI. KKGI hari ini melemah 4,3%, tutup di 555. Nah, sebelumnya KKGI menguat 6,4%. Ini ada setup sebenarnya. Ada setup. Kemudian hari ini nyamperin area beli di 555, pre-entry-nya di situ. Entry-nya di 540, 535. Stop loss-nya kalau tutup di bawah 525 dan target TP 1615, target TP 2-nya 670. Jadi ini terhitung low risk ya. Resikonya terhitung cukup kecil lah. Strateginya untuk besok KKGI silakan bisa langsung dibeli di 555. Stop lossnya kalau tutup di bawah 525 dan targetnya mudah-mudahan lancar ke 670 ya. Kemudian yang kedua lagi. Yang ketiga ada Pegas. Pegas hari ini melemah 2,3%, nyamperin area beli sebenarnya. Area pullback, level pullback di 1480 disamperin lagi. Area belinya bisa dibagi 3 ini sih. Kalau kita pakai setup yang di bulan Juni ini ya. Pakai yang Juni aja deh. Area belinya di 1480, 1450 dan 1420. Jadi buat yang belum punya barang dan masih minat beli Pegas, silakan boleh pasang di 3 level harga ini atau di 1480 tok juga boleh. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1395. Targetnya di target TP2 1685 lagi, mudah-mudahan sih bisa breakout 1700 ya, bikin break structure baru nerusin uptrend. Gitu. Itu Pegasnya. Itu tadi 3 saham pilihan kami, dan info lagi kalau tanggal 16 November kami ada pre-class kampus cuan. Jadi kalau
teman-teman atau Bapak Ibu merasa pengen belajar saham dari awal sekali, dari nol lah ya, dari mulai saham itu apa, terus hal-hal apa saja yang harus diketahui kalau mau investasi atau bahkan trading saham, silakan ikutan dulu aja pre-kelasnya. Nanti workshopnya atau webinarnya itu di akhir November. Pre-kelasnya gratis tanggal 16 November, hari Sabtu jam 9.00 sampai kurang lebih ya mentok 2 jam, 1,5 paling. Gitu ya. Link pendaftarannya ada di deskripsi di bawah, nanti tinggal klik aja langsung daftar. Itu dulu aja dari saya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.